Faqala sallallahu man shalla alayya fi yaumil jum'ati alfa maratin lam yamut hatta yara maq'adahu fil jannah. Bahkan dalam hadis lain Nabi SAW mengatakan, barang siapa mengucapkan salawat kepadaku di hari Jumat 1000 kali, 1000 kali, lam yamut hatta yara maq'adahu fil jannah. Kalau dia lazimkan setiap hari Jumat dia salawat 1000, setiap hari Jumat dia salawat 1000, setiap hari Jumat dia salawat 1000, dia istiqomahkan. Kata Nabi SAW, lam yamut, dia tidak akan mati hatta yara maq'adahu fil jannah, sampai dia bisa memandang tempatnya dia nanti di surga. Hadis ini luar biasa. Maksudnya apa? Jaminan dari Nabi SAW. Satu, dia meninggal husnul khatimah. Terus yang kedua, dia bakal masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala 1000 kali setiap hari Jumat. Kalau lebih ya jauh lebih bagus. Pasti lebih bagus. Di mana-mana kalau sudah Nabi bilang perbanyak sampai tidak ada batas, berarti lebih banyak, jauh lebih bagus. Waqala sallallahu alaihi wasallam, shalla alayya yawm man shalla alayya yawmal jum'ati 80 marra ghufirat lahu dhunubu 80 aman. Dalam hadis lain Nabi juga mengatakan, barang siapa yang mengucapkan salawat kepadaku di hari Jumat 80 kali, maka diampunkan dosa-dosanya selama 80 tahun. Jadi satu salawat 10 tahun. Satu salawat 1 tahun. 80 salawat 80 tahun. Kalau lebih tetap lebih bagus. Intinya sebenarnya siapapun yang membaca salawat fadilahnya begitu besar. Sebab dari awal hadis pun sudah dikatakan satu salawat dari kita Allah balas 10. Ini balasan yang luar biasa. Yang ngebalas bukan manusia tapi Al-Khaliq. Kalau sudah Allah yang ngebalas berarti jauh lebih baik. Makanya satu salawat kita ngehapuskan 1 tahun dosa kita. Dosa-dosa kecil, dosa-dosa ringan kayak dosa mandang, dosa ngomong jorok, dosa walhasil banyak dosa-dosa kecil kita nggak usah dihitung lah. Saking banyaknya nggak bisa dihitung. Jadi begitu besar fadilahnya, yang 80 kali salawat di hari Jumat 80 tahun dihapuskan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas sahabat pun bertanya, kaifa salatu alaika, bagaimana bentuk salawatnya Rasulullah? Kita kan pengen tahu. Gal, kata Nabi SAW, tagul, kalian ucapkan Allahumma salli ala Muhammad abdika wa nabika wa rasulika nabil ummi. Itu yang sabdakan Nabi. Kamu baca Allahumma salli ala Muhammad abdika wa nabika wa rasulika nabil ummi. Allahumma salli ala Muhammad abdika wa nabika wa rasulika nabil ummi. Allahumma salli ala Muhammad abdika wa nabika wa rasulika nabil ummi. Allahumma salli ala Muhammad abdika wa rasulika nabil ummi. Allahumma salli ala Muhammad abdika wa nabika wa rasulika nabil ummi. Gitu doang. Allahumma salli ala Muhammad abdika wa rasulika nabil ummi. Allahumma salli ala Muhammad abdika wa rasulika nabil ummi. Yang lebih afdol ditambah sayyidina. Ada pembahasan di sini oleh beliau. Kenapa kok kita tambahkan sayyidina? Sebab Allah sendiri kalau manggil nama Nabi itu pakai gelar. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Habibi, ya Habibur Rahman. Itu yang biasanya dipakai oleh Allah. Bahkan waktu Isra Mi'rajnya Nabi, Allah pun memanggil Nabi SAW, mengucapkan salam kepada Nabi, Assalamu alayka ayyuhan Nabi. Pakai gelar beliau, pakai pangkat beliau. Jadi untuk kita sebagai seorang hamba, Allah saja begitu mencintai dan menghormati, menghargai Nabi Muhammad. Masa kita mau nyebut salawat untuk Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad? Kayaknya kurang ajar. Pakai Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, atau Allahumma sholli ala Nabiyina Muhammad abdika wa nabika wa rasulika nabil ummi. Pakai gelar untuk Nabi sebagai bentuk ta'zimnya kita. Nabi bukan orang yang gila hormat, makanya Nabi nggak bilang Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya kocak kalau Nabi bilang. Nabi sendiri yang ngomong, ucapkan salawat kepada Tuhan kita Muhammad. Ini bentuk tawaduknya Nabi SAW, merendah hatinya Nabi. Nabi nggak mau dibilang Tuhan, nggak mau diagung-agungkan, nggak mau dipuji. Bahkan beberapa kali Sayyidina Hasan bin Thabit itu kalau disuruh Nabi duduk nggak mau tetap. Apalagi ada virus corona gini, yang dikatakan di zaman Nabi ada virus corona, kemudian Nabi melarang, kalau bisa kalian jangan salaman. Tetap sahabat, khususnya Hasan bin Thabit, bakal terus salaman, nggak bakal didiemin, karena rugi. Sudah ada Nabi SAW di hadapannya, dia masih takut, dia masih khawatir, dia masih was-was. Ini ada makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayyuhal ahbab,
Begitu juga Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, wa qala sallallahu man shalla salatul asri yaumal jumu'ati faqala qabla an yaquma min maqami Allahumma shalli ala Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wasallam tasliman 80 marrah ghufirat lahu dhunubu 80 aman wa kutiba lahu ibadatu 80 sanah. Jadi kata Nabi SAW, barang siapa yang sholat asar berjamaah dia lebih afdol, karena diantara orang yang berhak mendapatkan syafaat Nabi SAW orang yang ngebaca yang sholat asarnya secara berjamaah. Barang siapa yang setelah sholat asar dianya belum berdiri dari tempatnya, jadi habis salam, masih habis wirid, zikir, doa semua beres, sebelum dia berdiri mau pulang dia baca sholawat dulu kepada Nabi SAW 80 kali, yaitu sighatnya kata Nabi SAW, Allahumma shalli ala Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wasallim tasliman. Allahumma shalli ala sayyidina Allahumma shalli ala Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wasallim tasliman. Allahumma shalli ala Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wasallim taslima. Allahumma shalli ala Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wasallim taslima. Allahumma shalli ala Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wasallim taslima. Ngebaca itu kata Nabi SAW 80 kali, maka Allah hapuskan dosanya dia selama 80 tahun dan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala ibadah selama 80 tahun, ibadah sunnah full. Jadi yang kita biasanya tahajud nggak pernah, terus duha nggak pernah, qobliyah ba'diyah mungkin nggak pernah atau jarang, tapi kalau dia ngebaca itu 80 kali habis asar Jumat, maka dihitung sama Allah dari hari dia baca sampai 80 tahun ke depan full ibadah sunnahnya, full ibadahnya dia setiap hari selama 80 tahun. Pahalanya maksudnya, saking besarnya maksudnya Nabi SAW. Kan satu ibadah aja pahalanya begitu besar, bagaimana kalau dia beribadah satu hari penuh selama 80 tahun. Itu maksud saking besarnya pahala yang dia dapatkan. Kalau dianya banyak dosa, pahala tadi bakal ngikis dosanya, sehingga sisanya nanti kelebihan buat dia untuk kebaikan dalam mizan. Kalau dia sudah nggak punya dosa, misalkan kayak orang-orang soleh, orang-orang yang mahfud, yang dijaga oleh Allah dari perbuatan dosa-dosa, mereka orang soleh, para aulia Allah itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa. Mereka memiliki sifat namanya mahfud. Kalau orang-orang kayak mereka semakin banyak sholawatnya mereka, maka semakin tinggi magom yang mereka dapatkan. Bahkan sholawat ini tidak perlu ijazah, nggak perlu ijazah, nggak perlu juga baiat. Walhasil siapapun dianya, kalau dia mau ngamalkan silahkan. Tapi kalau dikasih ijazah ya nggak masalah, bagus, afdol. Tapi kata Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas kalau nggak salah dalam kitab beliau Al-Qirtas as-shalah ala Nabi SAW, itu satunya yang tidak perlu ijazah. Bahkan Abu Said Muhammad Maliki beberapa kali kesempatan beliau dalam berceramah atau mengajar, beliau mengatakan sholawat satu-satunya zikir yang tidak dibutuhkan ijazah di dalamnya. Jadi semakin banyak semakin bagus, nggak masalah. Wa qala sallallahu inna lillahi malaikatan khuliqu minan nur la yahbituna illa lailatal jum'ati wa yawmal jum'ah bi aydihim aqlamun min dhahabin wa qaratisu min nurin la yaktubuna illa salah 'alan nabi. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat khuliqu min nur, yang Allah ciptakan malaikat tersebut dari cahayanya Allah. La yahbituna illa lailatal jum'ati wa yawmal jum'ati. Mereka semua tidak pernah muncul atau tidak pernah turun ke dunia kecuali di malam Jumat dan di hari Jumat. Dua waktu itu aja, malam Jumat sama di hari Jumat kata Nabi SAW. Ini malaikat keluarnya. Apa kerjaan mereka? Bi aidihim aqlamun min dhahabin wa qaratisu min nurin. Di tangan mereka ada pulpen yang terbuat dari emas, tintanya dari emas, dan kertas, istilahnya kertas nih, istilah kita kertas yang terbuat dari cahaya. Mereka semua tugasnya la yaktubuna illa salah 'alan nabi. Mereka tidak mengerjakan apapun kecuali menulis orang-orang yang mengucapkan salawat kepada Nabi SAW. Oh fulan bin fulan, tulis salawatnya sekian ratus kali, sekian ribu kali, sekian puluh ribu kali, dan seterusnya. Itu kerjaannya malaikat tersebut. Cuma ada di malam Jumat dan di hari Jumat. Jadi kalau lagi kosong, lagi santai, banyak-banyak baca salawat kepada Nabi SAW. Jangan sampai kita malah kekosongan. Justru ini kesempatan bagi kita
yang sudah sedikit amalnya, sudah sedikit kebaikannya, ibadahnya, maka paling tidak kita menang atau kita bisa memperbanyak membaca salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan kata Imam Syafi'i beliau mengatakan uhibbu, atau di redaksi ini dikatakan awaddu iktsar salat ala Nabi SAW fi kulli halin. Aku senang, aku cinta, aku demen, aku doyan memperbanyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW setiap saat. Lagi duduk, berdiri, berebah, jalan, tidur, rebahan, nonton televisi, sambil makan mungkin sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad. Terus begitu. Walhasil setiap keadaan beliau kecuali dalam kamar mandi, ya pasti dalam hati. Selebihnya beliau lebih suka ngebaca salawat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan salawat ini kata para ulama, di antara Imam Syamsuddin Ad-Dimashqi, beliau mengatakan satu-satunya amalan yang pasti diterima oleh Allah. Bukan ngedahulin takdir, tapi pasti diterima. Entah itu kita mau dalam keadaan riya, sombong, ujub, atau penyakit hati lainnya, hasud, dengki, ngelihat temannya salat 1000 kali, hasud dan iri, sallallahu Muhammad 1000 kali juga, itu tetap dapat pahala. Kata beliau, adimi salah ala Nabi SAW Muhammadin fagobulu hatman bi ghairi taraddudi. Perbanyak salawat terus menerus, dawamkan, lazimkan, jangan berhenti pokoknya membaca salawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Faqabuluha, diterimanya sama Allah itu pasti, hatman bi ghairi taraddudi, tanpa pernah ada satupun ulama yang menyanggah ataupun syak mau bilang ini terima enggak ya selawatnya, pasti diterima. Kemudian kata beliau, a'maluna bainal qubuli wa raddiha, amal kita ini diantara diterima sama Allah atau enggak. Amal kita, salat kita belum tentu diterima. Kita kan husnudzon, enggak boleh kita sudzon sama Allah. Ana inda dhanni abdi bi, katanya Allah, aku dalam prasangka hamba. Kita salat kita berharap diterima sama Allah. Tapi kalau kita mau koreksi, mau introspeksi, rukunnya kadang-kadang kita kurang atau salah atau nggak tahu, wudhunya kadang-kadang kita nggak benar, rukunnya nggak tahu, yang ngebatalkan kita pun nggak tahu, dan lain sebagainya. Belum lagi kalau kita nggak khusyuk, nggak hudur hati dan lain sebagainya, banyak cacatnya ibadah kita yang lain. Tapi salawat, amaluna illa salah Nabi Muhammadi, kecuali salawat Nabi Muhammad SAW itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayyuhal ahbab, wa qala Ibn Hajar fi kitabih Ad-Durrul Mandud, Al-Imam Ibn Hajar dalam kitab beliau Ad-Durrul Mandud, beliau mengatakan bahwasanya sebagian daripada kaum salihin atau arif billah, mereka semua mengatakan innal ishtighala biha yaumal jum'ati wa lailatha a'dhamu ajran min al-ishtighali bi tilawatil Qur'an ma ada suratul kahfi linasil hadis ala qiraatiha lailatul jum'ah yaumiha. Maaf, kata Imam Ibn Hajar dalam kitab beliau Ad-Durrul Mamdud, ada kitabnya di atas, itu beliau mengatakan sesungguhnya para ulama-ulama kita sebelum ana, kata Imam Ibn Hajar, guru-guru ana, guru-gurunya mereka semua itu mengatakan sesungguhnya orang yang menyibukkan dirinya membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di malam Jumat dan di hari Jumat, itu a'dhamu ajran, pahala yang paling besar, yang paling agung, minal ishtighali bitilawatil Quran, daripada dia perbanyak baca Quran. Loh, kok bisa Bib? Ma ada suratil kahfi, kata Ibn Hajar, kecuali dia baca surat al-kahfi linasil hadis, karena ada nas hadis ala qiraatiha lailatal jum'ati wa yaumiha, yang menganjurkan untuk membaca surat kahfi malam sama hari Jumat. Kalau surat Yasin, kalau ada nasnya sama, berarti kalau kita sibuk baca Al-Quran, kita naruskan bacaan di luar surat Al-Kahfi, Yasin, Tabarak, Waqiah atau Hamim, Dukhan, maka di luar 5 surah ini lebih afdol kita perbanyak baca salawat, lebih banyak pahalanya, lebih besar. Sebab nas keutamaan ngebaca salat Nabi SAW pun sangat banyak, sangat banyak. Bahkan Allah sendiri kan yang perintahkan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kata Allah, semuanya Allah beserta para malaikatnya, mereka semua mengikuti Allah ngapain? Bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW.